Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Tuh, Cincin merespon. Murid ini memberi hormat kepada Master Sekte. Master Du berkata, bagus. Kemudian, ambil ini sebagai ujian pertamamu. Jika itu bisa kau lakukan dengan lancar, aku akan secara resmi menerimamu sebagai murid pribadiku setelah aku kembali. Ini untuk permintaan maafnya. Terimalah, yakinlah Master, murid ini pasti akan menyelesaikannya dengan benar. Cincin berkata, kakak senior, kau sungguh luar biasa. Semua perkembangan masalah ini seperti yang kau harapkan. Dalam hati Peran, Master Sekte tidak menerima murid langsung untuk waktu yang lama. Tapi kali ini dia tiba-tiba menerima Cince. Ya, aku suka kecelakaan seperti ini. Ya udah, naiklah. Ayo kita kembali ke kota Ciyuan. Dalam hati Cince, jangan malu. Kau memang kakak seniorku yang sempurna. Dan mereka pun pergi. Di sini sekarang kita pindah ke Dokter Luo. Dan itu Dokter Luo menemui pelayan dari yang rumah itu loh guys. Pelayan yang kerja di sana memanggil Dokter Luo, Tuan Lin. BTW, Lin itu nama samaran dari Dokter Luo ya. Tuan Lin, Rongrong sangat merindukanmu. Tiba-tiba, bagus, dasar gadis nggak tahu diuntung. Aku penasaran kenapa kau keluar siang-siang begini. Jadi kau menemui kekasihmu? Hah? Nona muda, pelayan ini menyadari kesalahannya. Salam Nona Hong. Oh, kau mengenalku? Dokter Luo menjawab, saya tahu bahwa Rongrong adalah pelayan dari keluarga Hong. Jadi orang yang dipanggil Nona tentu saja adalah putri dari keluarga Hong. Nona Hong berkata, oh, meski kau tahu kalau Rongrong adalah pelayan keluarga Hongku, kau masih berani berada di sini di siang bolong bersamanya. Kau sangat berani. Katakan padaku, siapa kamu? Dokter Luo menjawab, nama saya Lin Yu, seseorang dari Changqian, datang ke sini untuk jalan-jalan. Dan ketika dia bertemu dengan Nona Cui Rong, saya tidak bisa menahan perasaan kagum. Nona Hong berkata, ada aturan di keluarga Hongku. Pernikahan pelayan harus diputuskan oleh para rumah tangga. Dia melanggar aturan, apa kau tahu itu? Dokter Luo merespon, kalau begitu, saya akan mengunjungi kediaman Hong dan meminta Master Hong untuk menikahi Rongrong dengan saya. Nona Hong melanjutkan, biar ku beritahu kau, dalam keluarga Hongku, bahkan seorang pembantu rumah tangga harus menikah dengan seorang kultivator. Apakah seorang kultivator? Lalu Dokter Luo memunculkan seperti skillnya lah. Kau benar-benar kultivator. Tingkat apa kau? Ranah profound tingkat ke-7. Dalam hati Nona Hong, profound tingkat ke-7. Dia terlihat sedikit lebih tua dariku, tapi dia sudah berada di ranah profound tingkat ke-7. Ranah profound tingkat ke-7 tidak buruk. Jadi apa kau bersedia menerima ujian yang akan kuberikan padamu? Selama kau lulus, aku akan memberikan Cui Rong padamu. Ya, saya bersedia. Nona Hong melanjutkan, oke, cukup, masalahnya sangat sederhana. Baru-baru ini, beberapa toko milik keluarga aku di Kabupaten Suiyuan menjadi sasaran pencuri. Mereka sudah 2 kali merampok barang-barang kami. Jika kau bisa membantuku menyingkirkan geng perampok itu, kau akan lulus ujian. Tapi penghargaan untuk menekan bandit itu harus kau berikan padaku. Baik Nona Hong, bagus. Sepertinya Cui Rong cukup pandai memilih orang. Jadi ayo cepat pergi dan selesaikan masalah ini secepat mungkin. Dalam hati Nona Hong, kali ini aku akan membuat ayah dan kakak tidak berani memandang rendah diriku lagi. Dan sekarang kita pergi ke distrik Suiyuan di Gunung Linwu. Dalam hati Nona Hong, sebagai putri bungsu dalam keluarga,
Meski disayang oleh ayahnya, dia sama sekali tidak memintaku untuk membantu urusan keluarga. Sekarang kakak ketiga telah diutus si Fan Chong. Bisnisnya diserahkan kepada kakak kedua dan aku harus melakukannya. Melakukan sesuatu. Sekelompok kecil pencuri berani merampok barang-barang Hongku. Mari kita lihat, apakah Nona Pen akan menghabisi kalian? Dr. Lo berkata, apa kau yakin mereka bersembunyi di gunung ini? Kami sudah lama mencarinya. Nona Hong menjawab, mana mungkin salah. Dalam hati Dr. Luo, distrik Suyuan ini bukanlah daerah yang kaya, dan yang dirampok hanyalah beberapa biji-bijian dan kain. Pasti cuma bandit biasa yang melakukannya, dan harusnya nggak berbahaya. Nona Hong berkata, lihat, aku menemukannya. Itu pasti sarang bandit. Dr. Luo merespon, Nona Hong, tunggu di sini sebentar, akan kuperiksa situasinya. Tiba-tiba Nona Hong langsung lari. Orang-orang tangguh macam apa yang bisa dirampok di pedalaman seperti ini? Langsung habisi aja mereka. Terus pas lagi lari, ada dua orang yang menghadang. Siapa? Dan kedua orang itu langsung dihajar sama Nona Hong. Kau berani merampok rumah kami dengan kemampuan kecil itu. Kau berada di luar kendalimu. Cepat, ikat mereka. Dr. Luo berkata, Nona Hong, jangan buru-buru. Waspadalah terhadap penipuan. Nona Hong merespon, itu hanya pondok kecil Putong. Periksa lagi setelah kau selesai. Terus masuk. Sekelompok bandit yang mencari nafkah dari penjarahan berani berkata-kata seperti ini. Terus tiba-tiba, dan di belakang tuh ada banyak sekali orang yang sedang diikat. Tolong bantu aku, selamatkan aku. Jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Lalu tiba-tiba ada yang menyerang Nona Hong. Sampai-sampai dia terhempas. Apa yang terjadi? Siapa itu? Ada lagi Nona kecil diantar ke depan pintumu. Ini yang terbaik. Kau tidak diizinkan merampokku kali ini. Nona Hong berkata, Nyala, aku Putri Hong Xin Yuan. Jika kau berani menyentuhku, aku pasti akan menghabisimu. Bagus sekali. Kami menangkap Putri Hong Xin Yuan. Siapa yang membiarkanmu melakukan ini? Itu sangat jahat. Sampai-sampai menyakiti wanita ini. Memang benar, aku melakukan kesalahan. Gimana? Apa darahmu sakit? Jangan takut. Kakak akan menggosoknya untukmu. Lin Yu, kau di mana? Tolong selamatkan aku. Kenapa? Kau mencarinya? Dari sini, Dr. Lu tumbang tuh dia pingsan. Aduh. Orang yang botak berkata nih, aku udah lama kenal cewek. Apa kau tahu anak ini menaruh dupa di luar untuk menjebakmu? Dan kalian berdua masih bisa santai dengan wanita ini? Orang yang dipukul merespon nih, kakak tuh bilang kita berdua bersaudara yang tidak berguna. Jika saudara tuh tidak melindungimu, kita sudah mokat 800 kali. Si botak membalas, selama kau tahu itu, jadilah sedikit lebih pintar. Tapi kulit gadis ini sangat bagus. Yang kiri menambahkan, itu benar. Selain itu, dia adalah Putri Hong Xin Yuan. Bos ingin kami menangkap orang-orang dari keluarga Hong. Dan sekarang kami sudah menangkap tangkapan besar ini. Putri Hong Xin Yuan? Bagaimana kau tahu? Orang tadi menjawab, dia bilang sendiri, dia ingin membawa ayahnya keluar untuk menakut-nakuti kami. Keindahan ini, biarkan kulihat lebih dekat. Tiba-tiba, hentikan. Ternyata Dr. Luo gak pingsan guys, dan langsung memukul kepala si botak. Si botak berkata, lumayan, kau masih bisa berdiri ternyata. Sayang sekali, kau hanya seorang praktisi. Gak peduli seberapa keras kau mencoba, kau bukan tandinganku. Dalam hati Dr. Luo, dia adalah orang yang misterius. Menarik, kalau begitu, aku akan bermain denganmu lagi. Gak mau. Lalu tiba-tiba dari atas muncul Peran yang langsung menghajarnya. Dan dia pun langsung tumbang. Itu gak seru sama sekali. Kenapa kau mau menghabisiku? Kau gak tahu aturan. Cepat, berdirilah. Baik. Dan Dr. Luo langsung berdiri. Peran berkata, aku sangat kecewa dengan performamu kali ini. Jika bukan karena pria botak ini ingin menghabisimu, aku akan membiarkannya memukulimu sekali lagi agar kau bisa selalu ingat kejadian ini. Aku mengerti, saudaraku. Jangan salahkan Lin Yu. Ini bukan salahnya. Diam, ini bukan urusanmu. Berbaring aja di situ. Menangislah kau. Menangislah kalau kau berani. Dibentak. Peran melanjutkan. Kalian berdua sama-sama bodoh. Ini jelas jebakan. Dan kau malah melompat ke dalamnya. Kata kabar aku, bagaimana caramu menyelidiki benteng ini sebelumnya? Dr. Luo menjawab, aku mengetahui dari beberapa petugas kalau pondok ini telah menyebabkan masalah di Kabupaten Suyuan sejak lama. Tidak hanya muncul secara tiba-tiba, juga tidak hanya merampok konvoi keluarga Hong. Petugas tempat juga datang untuk menekan para bandit. Tapi para bandit ini terlalu licik dan selalu bisa melarikan diri lebih awal, sehingga para petugas itu tidak bisa menangkap mereka semua. Peran bertanya, jadi menurutmu karena petugas tidak membunuh mereka, mereka bukanlah karakter yang kuat? Iya. Dasar gila. Kau baru tahu kalau geng mereka merampok segalanya. Jadi kenapa kau tidak memeriksa pondok lain? Dalam radius 100 mil, semua desa memiliki aturan tidak tertulis, yaitu mereka tidak akan merampok keluarga Hong. Tapi desa ini nggak begitu. Jika mereka berani merampok keluarga Hong, itu berarti ada masalah. Petugas itu tidak memberitahuku saat itu. Dasar bodoh. Mereka berharap kau bisa membantu mereka meratakan pondok ini.
Bagaimana bisa mereka memberitahumu resiko yang ada? Dan bersama seorang botol tadi, ada 2 perampok yang tadi tuh. Nah, dalam hati seseorang yang kiri lah, kakak tuh diserang oleh seorang pria di depan itu yang nggak tahu dari mana asalnya. Terus mereka mau kabur, tiba-tiba berhenti di sana. Pahlawan, tolong maafkan saya. Tolong, saya juga diinstruksikan oleh orang lain. Mereka memaksa saya, jadi mereka... Peram berkata, diam. Emangnya aku bertanya? Baik-baik, kamu akan diam. Peram berkata, gak masalah jika kau tidak menyelidiki dengan jelas. Tidak masalah jika kau tidak menyelidiki dengan jelas. Tapi siapa yang mengajarimu kalau kau pergi ke pondok ini tanpa menyelidiki apapun yang ada di sini? Apakah karena aku tidak ada hubungannya dengan gadis konyol itu? Biar ku beritahu, aku gak peduli jika kau mengikuti wanita. Tapi jika kau mengikuti wanita tanpa garis bawah, maka kau nggak berguna. Apa kau tahu maksudku? Dr. Ro merespon, ya, aku telah belajar pelajaran yang mendalam. Dalam hati Peran, ini benar-benar tidak meyakinkan. Ini kita sedikit flashback ya. Dapat surat tuh, mengawal Nona Hong. Ting muncul 2 opsi. Opsi 1 tidak setuju dengan masalah ini. Opsi kedua setuju dengan masalah ini, yaitu bantu Luo Wenchou melindungi Hong Yasuan. Hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak +1. Meskipun aku belum pernah bertemu nona muda dari keluarga Hong, kurasa nggak bisa dihindari untuk berurusan dengannya di masa depan. Namun dalam beberapa hari berikutnya, Chiang Peran menyaksikan serangan operasi Luo Wenchou. Dan dia sangat marah sampai-sampai ingin bergegas keluar dan memukulnya dengan keras. Tuh, Peran di belakang ngikutin mereka berdua ya. Terus Peran ngeluarin sebuah pil. Ini, makan ini. Terima kasih master. Terus akhirnya si Dr. Wu lagi makan. Peran menghampiri si botol dan berkata, jangan pura-pura mokat. Aku tidak akan menghabisimu sekarang. Kalau kau tidak ingin aku memukul kepalamu, lebih baik kau bangun sekarang juga. Tuh, dipukul tapi pas di sebelah kepalanya. Dan dia pun langsung bangun. Saya nggak tahu siapa seniornya. Penjahat ini tidak berniat menyinggung Anda. Dan saya nggak tahu bahwa pria tampan ini adalah adik laki-laki Anda. Jadi, Peran membalas, baiklah, jangan bicara omong kosong. Jawab aja beberapa pertanyaanku dulu. Untuk apa kau berencana membawa orang-orang dari keluarga Hong ke sini? Si botak menjawab, penjahat ini dihasut oleh orang lain untuk datang ke Kabupaten Suiyuan. Terus tangan yang kiri langsung dipatahin. Peran melanjutkan, kalau kau berbicara tentang omong kosong semacam ini lagi, aku akan melakukannya kepada tanganmu yang lain. Penjahat ini tahu kesalahannya. Penjahat ini adalah utusan Lanyan dari Sekte Changyan. Dan master kami lah yang mengirim saya ke sini. Dia meminta aku untuk menangkap beberapa anggota keluarga Hong dan kembali. Dia tidak memberitahu saya apa yang akan dia lakukan. Saya bersumpah, hanya itu yang aku tahu. Peran bertanya, apa yang dia katakan itu benar? Iya itu benar. Dalam hati penjahat yang kanan, sial, kenapa tiba-tiba aku bertemu roh jahat seperti ini? Peran berkata, maksudku, bukankah kau termasuk duta besar Lanyan? Masa hanya itu yang kau tahu? Si botak menjawab, senior, penjahat ini benar-benar tidak tahu. Kami bahkan tidak pernah bertanya ketika kami melakukan sesuatu. Dalam hati si botak, apakah dia Profound King yang merawat saudaranya? Dan aku malah menyinggungnya. Kesialan macam apa ini? Peran berkata, jangan lihat itu. Kau bertanya-tanya, kenapa wajah bekas luka itu belum membawa penyelamat? Benar kan? Gak perlu menunggu, itu tidak akan terjadi. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Si botak menjawab, benteng ini direbut oleh kami. Para wanita ini ada di sini sejak awal dan gak ada hubungannya dengan kami. Apa itu benar? Di sini kita lihat si botak matanya langsung aduh, mataku. Peran berkata, sepertinya kau masih punya nyali untuk berbohong. Ayo kita ulangi pertanyaan tadi. Dasar gila, kau orang gila. Ayo habisi aku kalau berani. Dalam hati Nona Hong, apa ini kekuatan Profound Grandmaster? Sungguh menakutkan. Seberapa kuat kakak laki-laki Lin Yu? Lalu si botak langsung diajar lagi tuh. Peran berkata, dengar, jangan berani berbohong. Kau nggak mau seperti itu kan? Penjahat yang kanan merespon nih, iya, saya akan mengatakan segalanya. Tolong ampuni nyawa saya. Peran bertanya, ada apa dengan para wanita itu? Dia menjawab, kami menangkap mereka semua dari desa terdekat. Dan 2 diantaranya adalah Putri Rulin Lang di kota Changhe. Peran bertanya, kenapa kau menangkap anggota keluarga Hong? Dia menjawab, pemimpin kami ingin berurusan dengan Sekte Sifang. Saya bekerja dengan Sekte Manyue, jadi saya ingin memulai dengan keluarga Hong. Tapi untuk yang lainnya, saya benar-benar gak tahu. Jadi begitu. Dan orang itu langsung dibuat pingsan. Nona Hong berkata, jangan habisi aku. Aku orang baik. Aku sering memberi sup kue kepada nenek di depan pintu. Aku juga membeli permen gula untuk Ertan. Bahkan aku memberi susu untuk kucing liar. Diam! Mulai sekarang, jawab semua pertanyaanku. Apa kau paham? Nama Hong Yasuan. Hong yang dimaksud adalah Hong yang diberkati dan setara dengan langit. Ya adalah ya yang lembut dan halus. Dan Suan adalah Suan yang merupakan Suan Xiao Tan Cue. Umur baru memasuki awal jumlah anggota keluarga 15. Enggak. Jika aku dihitung, Peran berkata,
aku menyelamatkan hidupmu hari ini. Nona Hong merespon, gadis kecil ini sangat berterima kasih. Peram melanjutkan, ingatlah ini, saat aku memintamu melakukan sesuatu di masa depan, jika kau mencoba untuk mengelak, aku akan mengambil hidupmu kembali. Nona Hong merespon, baik, gadis kecil ini tidak akan berani menolak. Peram melanjutkan, dengar, hal pertama yang aku ingin kau lakukan adalah jangan membicarakan tentang hari ini. Aku akan mengawasimu. Saya mengerti. Peram berkata, dan juga buat garis-garis itu tenang. Baik, gimana? Apa kau sudah pulih? Nah, bagus. Kuserahkan sisanya padamu. Jangan sampai mengecewakanku lagi. Dr. Luo merespon, ya, yakinlah senior. Dulu pakainya guru, sekarang pakai senior. Ya, mungkin kalau di depan orang lain manggil senior mungkin ya. Dr. Luo berkata, makanlah, ini bagus untuk pemulihanmu. Terima kasih. Nona Hong berkata, maaf, aku hampir membuatmu terhabisi. Dan itu semua salahku. Dr. Luo merespon, gak masalah. Aku juga bertanggung jawab karena menjadi seperti ini. Nona Hong berkata, dan juga tolong sampaikan ucapan terima kasih kepada senior untukku. Aku sangat takut sampai aku lupa mengatakannya. Dr. Luo merespon, iya, aku akan menyampaikannya. Nona Hong bertanya, siapa seniormu itu? Bahkan Profound Grandmaster bukanlah tandingannya. Dia masih sangat muda. Dr. Luo merespon, berhenti menanyakan ini kalau kau masih ingin hidup. Aku tidak akan bertanya lagi. Tolong maafkan aku kali ini. Dalam hati Dr. Luo, seperti diharapkan dari Master. Aku khawatir di masa depan saat Master akan mengatakan suatu hal, Hong Yasuan ini tidak akan pernah berani mengatakan dua hal. Dalam arti tertentu, dia sudah dalam kendali. Guru luar biasa. Terus akhirnya Dr. Luo balik tuh. Guru, aku kembali. Peram bertanya, apakah mayat yang dibekukan sudah dibuang? Iya, sudah guru. Peram merespon, ya, nggak terlalu bodoh. Dalam hati Cingce, sepertinya bukan aku aja yang bodoh. Dr. Luo mengambil sebuah kertas dan berkata, guru, ini adalah review kesalahan yang aku tulis. Silahkan dibaca. Oke, aku akan melihatnya. Kali ini aku yang berterima kasih kepada guru karena sudah menyelamatkanku. Aku pasti tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu lagi di masa depan. Yaudah, beristirahatlah dan makan malam nanti. Dalam hati Cingce menulis review kesalahan. Ternyata di trik lain, aku akan mempelajarinya. Dan di sini Peram memberi perintah kepada murid-muridnya atau junior-juniornya. Kau, pergilah ke Mansion Ye besok. Baik, Jing Huan, kau harus menjadikan Wen Chou terkenal di kota Qiyuan dalam waktu singkat. Baik, Jin Huang mengerti. Dan kau, tugasmu adalah mengikuti, menikmati, memperhatikan dengan seksama, serta belajar dengan giat. Mengerti? Baik, murid ini mengerti. Peram lanjutkan. Baiklah, ayo tidur lebih awal setelah makan dan berangkat besok pagi. Sekarang kita lompat ke keesokan harinya. Jing Huang berkata, Senior Ce. Jing Huang berkata, Senior Ce, aku punya 3 panduan di sini. Ambillah. Setelah memasuki mansion Ye, jika Yevan mendatangimu secara langsung, buka kantung merahnya. Jika seseorang mendatangimu untuk Yevan, buka kantung kuning. Jika tidak ada yang mendatangimu, buka kantung hijau. Oh, jadi begitu. Oke, terima kasih Junior Ching. Jing Huang merespon, alangkah baiknya jika aku bisa membantu senior. Cingce berkata, aku percaya ini akan berguna, jadi aku akan melanjutkan. Lalu Cingce pun pergi ke mansionnya. Cingce berkata ke penjaga, Wu Cingce dari sekte Kuishin di Fengzhou datang untuk menemui Tuan Ye atas perintah master saya. Dan tolong beritahukan ini. Si penjaga merespon, ternyata kamu terhormat dari sekte Kuishin. Silakan tunggu sebentar Tuan Muda, saya akan masuk dan melapor kepada tuan saya. Baiklah. Dan sekarang si penjaga pun masuk. Dan di sini orang yang kanan dia adalah patriark keluarga Ye, yaitu patriark Ye Lingtian. Si patriark bertanya, ada apa? Si penjaga menjawab, lapor tuan, seorang pemuda yang mengaku sebagai murid sekte Kuishin berada di luar. Ayah, Lu Yinlong itu sangat menindas keluarga Ye. Haruskah kita memberi anak ini pelajaran? Nah, orang ini adalah Ye Chuan, putra tertua dari keluarga Ye. Dan orang yang kanan ini, dia adalah putra kedua. Yang tadi putra tertua, yang ini putra kedua. Putra kedua keluarga Ye, namanya Ye Shute. Dia berkata, jangan lakukan itu. Kakak, jika begitu, Lu Yinlong akan sangat tersinggung. Dan dia menghargai wajah lebih dari apapun. Jika kamu menghina muridnya secara langsung, bukankah itu menampar wajahnya? Ye Chuan membalas, emang kenapa? Jika Lu Yinlong menginginkan wajah, apa keluarga Ye kita tidak menginginkannya? Putra yang kiri berkata, maksudku bukan begitu. Hanya saja, hal ini masih perlu diperhatikan dalam jangka panjang. Dan kita nggak boleh bertindak gegabah. Ayah, mari kita dengarkan apa yang dikatakan murid itu terlebih dahulu. Si patriark merespon, nah, kata-katamu persis seperti apa yang aku inginkan. Pergi dan bawa dia masuk. Dan akhirnya Cingce pun masuk. Wu Cingce dari sekte Kuishin memberi salam kepada patriark Ye. Ya, silakan masuk. Dalam hati Cingce, benar saja. Ini sama dengan yang dikatakan kakak senior. Baguslah. Patriark berkata, Nak Cingce memang berbakat dan tampan. Saudara Lu masih pandai memilih murid. Cingce merespon,
Terima kasih Patriark Ye atas pujian Anda. Baru-baru ini, Feng Chou berada dalam masalah terus-menerus. Dan Master benar-benar tidak bisa pergi. Jadi dia harus meminta muridnya ini datang untuk meminta maaf kepada Anda. Dan saya meminta Patriark Ye untuk mempertimbangkannya. Patriark berkata, orang tua ini juga mendengar bahwa Feng Chou tidak damai akhir-akhir ini. Apakah Mastermu baik-baik aja? Qingce menjawab, jangan khawatir Patriark Ye, beliau baik-baik aja. Anak yang kiri, siapa ya nih? Mimin masih belum bisa bedain nih guys, antara si Ye Xiute dan juga Ye Chuan. Di sini sih rambutnya di sini lebih gelap, tapi di gambar ini sama-sama terang tuh rambut itu, sama-sama coklat gitu. Jadi gue masih nggak bisa bedain nih, mirip. Ya intinya anak yang kiri lah. Anak yang kiri berkata, karena Master Sekte lu baik-baik aja, itu berarti nggak ada yang serius di Feng Chou. Si Patriark membalas, bijingin, siapa yang menyuruhmu bicara? Dalam hati Qingce, kakak senior, kau pasti seorang peramal kan? Ini juga persis seperti yang kau katakan. Qingce berkata, salam paman, Master ada di sekte untuk mencegah serangan sekte iblis. Dan justru karena Master baik-baik aja, maka dia bisa menghalangi mereka. Patriark merespon, Master lu sungguh bekerja keras. Ini adalah surat yang dipercayakan oleh Master saya untuk saya kirimkan kepada Anda. Tolong bacakan untuk Tuan Ye. Patriark berkata, surat ini langsung terkirim setelah ditulis. Terima kasih atas kerja kerasmu. Qingce merespon, ini bukan kerja keras, ini sudah kewajiban saya. Terus dibaca. Pas dibaca, Qingce ngeluarin sesuatu. Produk mokat ini, pil 5 naga, diperintahkan oleh Master saya untuk diberikan kepada Patriark Ye. Pil 5 naga ini tidak hanya bisa mendetoksifikasi ratusan racun, tetapi juga bisa meningkatkan tingkat kultivasi praktisi di bawah Touling sebanyak 2 tingkat, yang juga diterima oleh Guru Qing Ye. Ini saudara lu benar-benar bermurah hati. Ini sungguh gak perlu. Qingce merespon, tolong diambil Patriark. Dan sebelum saya berangkat, Master saya mengatakan bahwa jika Anda tidak menerima obatnya, saya tidak perlu kembali. Si Patriark merespon, ini persis seperti yang dikatakan saudara lu. Karena memang begitu, lelaki tua ini akan menerimanya. Qingce, kali ini sangat sulit saat kamu melakukan perjalanan ke sini. Jadi kamu bisa beristirahat di sini selama beberapa hari, sehingga aku bisa memenuhi persahabatanku sebagai tuan rumah. Qingce merespon, kalau begitu, junior ini akan mengganggu. Patriark berkata, jangan sungkan, kita semua adalah keluarga. Terima kasih Patriark Ye, namun saya tidak tahu di mana Ye Fan. Patriark menjawab, oh Ye Fan, aku akan berbicara dengannya tentang hal itu, jadi dia tidak akan mengganggumu. Qingce merespon, junior ini masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya selama perjalanan ini. Jadi saya meminta Patriark Ye untuk mengizinkan saya bertemu dengannya. Patriark berkata, Ye Fan pasti berkultivasi di gunung belakang sekarang. Aku akan memberitahu dia kalau Anda adalah murid tingkat tinggi saudara lu. Tepat pada waktunya untuk memberikan petunjuk kepada murid-murid keluarga kami juga. Qingce merespon, saya tidak berani. Patriark melanjutkan, jangan rendah hati. Ayolah, aku akan membawamu ke gunung belakang untuk menemukan anak itu. Dan mereka jalan. Ini ada beberapa bawahan ya. Salam Patriark. Patriark bertanya, di mana Ye Fan? Orang yang kiri menjawab, itu Ye Fan pasti sedang berlatih di kedalaman hutan. Biasanya dia akan pergi ke sana setiap kali dia punya waktu. Patriark merespon, yaudah, kalau begitu kau bisa melanjutkan pelatihanmu. Nah, orang yang ditanya tadi berkata, gimana? Apa kau mau lihat? Orang yang kiri menjawab, pergi, ada pertunjukan untuk ditonton. Lalu setelah itu mereka mendengar seseorang berkata, aku tidak melihatnya, tapi aku punya banyak tulang punggung. Kau harus mengatakannya, katakan atau enggak. Dan di sini Ye Fan ditahan tuh guys. Lalu tiba-tiba, hentikan! Salam Patriark. Nah, di sini orang yang kanan nih adalah ayah Ye Fan. Dia namanya Ye Huaqing. Dia membantu Ye Fan ya. Fan bagaimana keadaanmu? Ye Fan menjawab, aku baik-baik aja. Jangan khawatir ayah. Apa yang sedang kalian lakukan? Ye Yong menjawab, kami berlatih seni bela diri. Patriark membalas, bertarung 3 lawan 1, kau sebut berlatih seni bela diri, ha? Orang yang kiri nih mungkin ayah dari Ye Yong ya. Dia berkata, ayah, itu hanya pertengkaran anak-anak, itu normal. Ayah Ye Fan membalas, kau menyebut ini pertengkaran anak-anak? Oke, aku juga akan mencari 2 murid untuk membantu Fan dan biarkan Fan bertarung dengan anakmu. Kau, berani ya kau? Kenapa nggak berani? Patriark langsung melerainya, cukup. Jangan membuat kita malu lagi. Ye Fan, katakan padaku apa yang sedang terjadi. Kau gak perlu takut, aku di sini hari ini. Dan aku jamin gak ada yang berani membalasmu karena kau mengatakan kebenaran hari ini. Ye Fan berkata, melapor kembali ke Patriark. Ye Yong dan saya hanya bertukar pikiran secara normal. Dalam hati Qingce, aku sepertinya mengerti kenapa kakak senior sangat mementingkan pemuda ini. Lebih baik mengatakan kalau dia tidak mengharapkan siapapun untuk membantunya daripada mengatakan kalau dia bengkak untuk membuat dirinya gemuk. Maksudnya dihajar dapat kompensasi ya, mungkin. Karena dia sudah mengerti kalau dirinya hanya bisa berjalan sendiri di masa depan. Patriark berkata, kalau begitu berhati-hatilah saat bertukar pikiran di masa depan. Jika tidak, kau akan mengalami cedera
Baik Patriark melanjutkan. Ini adalah Wu Qingce dari Sekte Kuishin, murid langsung dari Master Sekte Kuishin. Dan kali ini dia datang ke sini khusus untuk perceraian. Silahkan berkenalan, Yevan. Qingce merespon, senang berkenalan denganmu. Sebelum pergi, masterku mengatakan kepadaku untuk meminta maaf yang baik kepadamu. Masalah ini semua dikarenakan kesalahan cucunya. Aku ingin meminta maaf kepadamu atas namanya. Katakan padanya, kalau dalam 3 tahun, aku akan menemuinya. Patriark berkata, Yevan, ada orang yang meminta maaf padamu. Kenapa sih kamu begitu? Yevan membalas, bahkan jika Lu Qing Yun datang sendiri, aku tidak akan menerima permintaan maafnya. Patriark merespon, dasar anak. Anak ini memiliki temperamen yang baik. Aku akan berbicara dengannya nanti. Oh ya, ngomong-ngomong, aku belum sempat bertanya, Qingce, berapa umurmu? Qingce menjawab, umur mahkota lemah. Umur mahkota lemah. Coba bagian tahu komen ya guys, gue nggak tahu itu apa. Patriark merespon, itu sangat muda dan menjanjikan. Masa depanmu nggak terbatas. Nah, Yeshuo, kemari. Baik, ini adalah cucu tertuaku. Yeshuo, dia sepantaran denganmu dan sekarang berada di tingkat ke-9 dari ranah profound. Qingce merespon, senang berkenalan denganmu. Yeshuo berkata, karena saudara Wu adalah murid langsung dari Master Sekte Lu, pasti ada sesuatu yang istimewa tentangmu. Aku ingin tahu apakah aku bisa belajar dari saudara Wu. Qingce merespon, aku juga sangat ingin melihat Shen Luo Sword dari keluarga Ye. Mari kita bertanding. Dalam hati Qingce, salah satu misi kakak senior adalah menyuruhku membangun citra orang yang kuat untuk menakut-nakuti para murid keluarga Ye. Awalnya, aku kepikiran bagaimana caraku mencari orang untuk dilawan, tapi tidak kusangka ada seseorang yang datang padaku. Nah, di sini mereka berdua akhirnya bersiap-siap untuk bertarung. Ayo, saudara Ye, semangat! Patriark berkata. Kedua belah pihak sudah bersiap, perhatikan sampai akhir. Dan mulai! Di sini, dengan cepat, Yeshuo langsung mengaktifkan skillnya. Dalam hati Yeshuo, arti mendalam dari ilmu pedang Shenwo terletak pada kejutan dan digunakan dengan pedang yang lembut. Pedang akan menyerang lawan dari sudut yang sangat aneh. Dan pedangnya langsung dilemparkan tuh. Dan di sini serangannya nggak lurus guys, tapi miring dari arah jam 1 jam 2 kurang lebih. Tapi Qingce dengan mudah menghindarinya dan langsung pergi ke belakangnya. Cepat sekali. Tunggu, energi profoundnya. Tunggu, sungguh energi profound yang kuat. Dan bagaimana mungkin energi profoundnya? Apakah dia seorang profound master? Seorang master misterius yang belum mencapai usia mahkota yang lemah. Teknik macam apa itu? Dan Qingce pun sampai di belakangnya. Meskipun energi profound dari beberapa orang berbakat mengandung kekuatan 5 elemen, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah, belum pernah terdengar bahwa energi profound seseorang mengandung kekuatan guntur. Yeshuo bertanya, saudara Wu adalah profound master? Qingce menjawab, iya, aku baru aja menerobos ke tingkat ke-6 profound master beberapa hari yang lalu. Profound Master tingkat 6? Dalam hati mereka, padahal Master kami hanya Profound Master tingkat 5. Orang yang kiri berkata, tambah diduga, pemuda yang belum mencapai mahkota lemah sudah mendekati Profound Grandmaster. Dalam hati Yevan, aku tidak menyangka kalau bahkan seorang utusan dari Sekte Kuishin akan memiliki bakat seperti itu. Yeshuo bertanya, sebelum pertarungan, apa bisa saudaramu menjernihkan kebingunganku ini? Manakah dari 5 elemen yang merupakan chi di tubuhmu? Qingce menjawab, itu petir dan kayu. Jadi begitu, terima kasih atas infonya saudara Wu. Berhati-hatilah! Dan dia pun langsung maju menyerang. Tapi Qingce dengan cepat langsung menahannya hanya dengan 2 jari. Dalam hati Qingce, pantas saja kakak senior suka sekali mencubit pedangku dengan jarinya. Rasanya keren sekali. Ya, si musuh berkata, aku mengaku kalah. Baik, terima kasih. Patriark berkata, Qingce memang sangat berbakat. Gak heran kau diterima sebagai murid pribadi oleh saudara Lu. Sungguh menakjubkan memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Itu benar-benar membuat orang tua ini kagum. Qingce merespon, Tuan Ye sungguh berlebihan. Dalam hati Patriark Ye, karena Lu Yinlong mengirim muridnya sendiri dengan bakat luar biasa seperti ini untuk menebus kesalahannya, itu menunjukkan kalau dia masih sangat mementingkan persahabatan antara kedua keluarga kami. Ditambah dengan aktivitas arus bawah baru-baru ini di Fengzhou, mungkin saudara Lu benar-benar nggak bisa datang. Patriark berkata, biasanya kalian semua berada di papan atas, tapi sekarang kalian tahu betapa kuatnya para kultivator muda yang luar biasa di benua ini. Kami mengerti. Baiklah, mari kita berlatih. Dalam hati Yevan, jika bakat kultivasiku belum hilang, saat seusianya, aku pasti akan sekuat dirinya, bahkan bisa lebih kuat. Sayang sekali. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri.
See you on the next video. Zaijian!